apa yang membentuk aku menjadi kuat? Sebenarnya agak susah sih menjawab ini, tapi ada beberapa hal. Satu, aku terlahir dari keluarga yang bisa dikategorikan kemampuan ekonominya itu di bawah rata-rata. Juga aku terlahir di keluarga yang keharmonisan itu nggak ada. Aku tidak mendapatkan hal-hal yang memang mungkin kawan-kawan lain mendapatkan dari orang tua, dari saudara-saudara. Tapi kesadaran bahwa aku tidak ingin sama seperti keluarga aku saat ini. Aku tidak ingin sama seperti orang tua aku saat ini. Jadi aku harus bangkit membangun peradaban yang baru di keluargaku. Caranya ya aku harus kuat. Aku bukan seseorang yang kaya, bukan seseorang yang cantik begitu cantik nian, bukan seseorang yang pintar begitu pintar nian, enggak. Aku hanya perempuan yang memberanikan diri menjadi seorang perempuan berani, dan alhasil aku mulai berani. Itu yang menjadi dasar kekuatan mungkin. Kalau menurut aku sih perempuan itu adalah sosok yang kuat gitu. Nah, bisa kita lihat dari rahim saja dipercayakan kepada perempuan, bukan kepada laki-laki. Jadi dari situ bisa kita lihat dong bahwa perempuan itu makhluk yang kuat, sosok yang kuat. Perihal sering distigmakan lemah itu hanya karena berdasarkan psikologis ya. Kalau berdasarkan psikologis fisik mungkin laki-laki lebih kuat daripada perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan kok bahwa perempuan juga bisa melampaui kekuatan laki-laki, dan itu banyak terjadi. Semua hanya bagaimana proses hidup membentuk sosok perempuan itu sendiri sih. Kalau menurut aku ketika dikatakan nilai dari seorang perempuan itu lebih rendah dari laki-laki, itu paham-paham kulot, paham-paham patriarki yang memang harus diberantas. Karena kan gimana ya, di zaman sekarang itu harusnya kesetaraan dong, kesetaraan dari hak, dari pandangan, dari sudut menilai seseorang. Jadi itulah yang dikatakan dengan bagaimana negara merdeka seutuhnya adalah ketika negara atau setiap oknum-oknum yang ada di dalamnya memandang laki-laki dan perempuan itu sama dari segi pekerjaan yang mereka lakukan bersama-sama gitu. Bukan hanya karena dia laki-laki kita harus menstigmakan kekuatan dia lebih bagus, pekerjaan dia lebih bagus, karena dia perempuan pekerjaan dia pasti lebih buruk dari laki-laki. Bukan karena itu. Perempuan kuat itu adalah perempuan yang berdikari, berdiri di kaki sendiri, dalam artian tidak tergantung kepada siapapun, tidak mempunyai hubungan yang berlebih-lebihan yang menyebabkan dia harus nurut kepada siapapun. Jadi perempuan kuat itu adalah perempuan yang berdikari, mampu melakukan segala sesuatu sendirian tapi tetap ada koridornya sebagai perempuan. Koridor sebagai perempuan itu dalam artian tetap menjaga diri dia sebagai perempuan, perempuan yang tidak pantas untuk dilecehkan, perempuan yang tidak pantas untuk direndahkan, dan perempuan yang nggak pantas untuk didiskriminasikan. Itu koridor perempuan. Sebenarnya banyak ya, kalau bertanya siapa perempuan kuat yang menjadi inspirasi diriku, yang paling utama tentunya ibuku, ya mamah di kampung. Tapi ketika berbicara di Jambi, ada beberapa orang yang memang benar-benar menginspirasi bagi aku. Satu, Tante Gojek yang aku temui di tahun 2020 silam. Dia seorang perempuan setengah abad yang hidupnya ngojek dari malam sampai subuh. Dan kehebatan dia itu terletak pada kemurnian dia dalam berperilaku. Ada satu sering momen aku menemani dia menguti tulang-tulang ayam di pecel-pecel lele dari tong-tong sampah itu. Dia bilang seperti ini, anjing yang diikat atau dipelihara kalau nggak dikasih makan tulang dia stres. Dari situ aku berpikir dia ini hebat gitu. Nah, dengan kondisi latar belakang ekonomi yang sulit seperti itu pun dia masih bisa memikirkan mental anjing, dan itu setiap hari. Kegiatan itu selalu setiap hari berulang-ulang dilakukan. Yang kedua, ada namanya Rafika Sinambela. Kakak ini aku temui di 2020 juga di Jambi. Dia kerja di showroom motor. Sekarang dia alhamdulillah udah lulus sarjana ekonomi dari salah satu universitas swasta di Jambi. Dan dia sangat keren, merantau ke Jambi 8 tahun silam tanpa keluarga di sini, tanpa ada biaya dari sana sini. Memang betul-betul perempuan yang penuh power, berjibaku di Jambi sampai bisa mendapatkan gelar sarjana dengan segala dinamika hidup yang keras, dan dia tetap bertahan. Dia keren. Dua orang itu menjadi inspirasi diri aku untuk tetap berjuang juga sama seperti mereka.
berbicara kekuatan diri aku. Sebenarnya belum terlalu bisa sih ya aku membaca siapa Risma, apa kekuatan Risma. Tapi satu hal yang aku tanamkan dan selalu aku yakini dalam diriku, aku adalah seorang perempuan yang mungkin tidak memiliki banyak kelebihan, tidak juga punya orang tua saudagar kaya yang punya relasi banyak dan harta melimpah. Tapi aku punya semangat. Aku juga punya jiwa mau belajar. Jadi hal apapun bisa aku pelajari sekalipun aku tidak tahu. Karena ada satu kata bijak mengatakan seperti ini, setumpul-tumpulnya pisau kalau diasah pasti tajam. Jadi setidak punya kemampuan apapun aku, ketika semua itu mau aku pelajari, aku yakin aku bisa dalam semua hal. Itu yang menjadi kekuatan, bisa dibilang kekuatan sih ya bagi diri seorang Risma. Sangat banyak tentunya ya, seorang Risma pasti punya sangat banyak kelemahan. Cuman satu yang paling tidak mengenakkan sampai detik ini adalah overthinking. Aku tuh overthinking banget sebenarnya. Cuman ya sudah, sedang berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri, masa lalu, masa sekarang, dan ya berjuang untuk masa depan. Intinya overthinking itu sangat-sangat meresahkan. Aku nggak setuju. Perempuan itu adalah makhluk paling adil, aku pikir ya. Jadi ketika dia terbentuk sebagai perempuan yang punya sifat melakukan segala sesuatu, apapun bisa dia lakukan sendirian, bukan berarti dia sebagai perempuan yang dominan dalam segala hal, misalkan dalam pertemanan, hubungan, rekan kerja dan segala macam. Nggak seperti itu. Perempuan yang bisa dikatakan sangat-sangat mandiri, aku sangat yakin dia tidak mempunyai sifat dominan. Karena aku selalu meyakini satu hal, perempuan itu adalah makhluk paling adil. Jadi dia akan adil di setiap hal. Kekuatan perempuan hari ini adalah kesadaran. Dalam arti dia harus sadar bahwa dia adalah perempuan yang hak-haknya setara dengan laki-laki. Perempuan harus sadar bahwa hal apapun bisa diperjuangkan tanpa harus memikirkan, wah aku perempuan, dia laki-laki, dia lebih hebat, dia harusnya lebih maju. Tidak seperti itu. Jadi kekuatan yang paling utama bagi perempuan di era 5.0 itu adalah kesadaran. Kita bebas melakukan apapun, kita bebas mengakses apapun, dan kita bebas mau berjuang dengan siapapun, asalkan satu, kita mampu dan mau. Menurut aku kesetaraan itu adalah suatu hal yang tidak besar sebelah, tidak tinggi sebelah, atau tidak pilih kasih. Apalagi berbicara hak laki-laki dan perempuan, karena itu bahasan yang paling seksi di Indonesia ini, apalagi di Jambi. Berbicara kesetaraan masih terlalu tabu dan segala macam. Perempuan-perempuan yang menuntut kesetaraan gender itu dianggap sebagai perempuan-perempuan yang melawan dan membangkang, padahal enggak. Kesetaraan itu sebenarnya nilai yang sangat baik ketika diterapkan di semua lini masyarakat. Karena apa? Karena ketika ada rasa adil dalam pemerintahan, dalam sistem, itu akan lebih bagus, itu akan lebih menarik, dan semua orang bakal merasa adil. Jadi kesetaraan itu adalah sesuatu hal yang harus kita perjuangkan. Itu berbicara hak antara laki-laki dan perempuan, akses antara laki-laki dan perempuan. Bukan berarti ketika kita menuntut kesetaraan, kita ingin melampaui kapasitas laki-laki. Enggak. Kita hanya ingin menuntut kalau laki-laki bisa, perempuan juga harus bisa dengan segala kapasitas dan kemampuan yang dia punya. Untuk kawan-kawan, satu sih, mungkin aku juga belum sekuat gimana gitu ya. Cuman mungkin kalimat ini bisa membantu siapapun merasa kuat di luar sana. Tetaplah percaya diri dengan dirimu. Tetaplah bangga dengan apa yang kamu miliki saat ini. Mungkin kita tidak sehebat orang lain, tidak secantik perempuan lain, atau tidak sekeren dan sekaya orang-orang di luar sana. Tapi banggalah dengan diri yang sebatang ini gitu kan. Bangga dengan ketidakpunyaan, bangga dengan segala hal-hal buruk yang ada di diri. Dalam artian bangga tuh bukan membanggakan keburukan, tapi bangga bisa bertahan dengan segala keburukan yang ada saat ini. Karena aku yakin hanya dengan menerima bentuk diri, meski dengan bentuk terburuk sekalipun, itu adalah kunci untuk menikmati hidup. Jadi balik-balik lagi ke terima dirimu apapun keadaannya, apapun kondisinya.